Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B dengan mata kuliah Biokimia 2 yang beranggotakan saya Tarisa Indastari, Saya Tri Febrianti, saya Nurani. Pada video kali ini kami akan membahas materi cloning gen. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat: mengkloning berarti membuat salinan yang identik. Cloning DNA melibatkan pemisahan gen tertentu atau segmen DNA dari kromosom. Menggabungkannya ke DNA vektor, hasilnya merupakan DNA hibrida yang disebut DNA rekombinan. Selanjutnya, DNA rekombinan ditransformasi ke dalam sel inang yang tepat, yaitu bakteri, virus, atau ragi, dan direplikasi untuk membuat banyak salinan dari gen yang dipilih. Adapun bahan-bahan dasar utama yang digunakan dalam proses cloning yaitu fragmen DNA, vektor, sel inang, dan enzim restriksi endonuklease. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Bahan atau sampel yang digunakan yaitu 1. Gambar pokok bahasan mengenai cloning gen, 2. Handphone, dan yang ketiga aplikasi editing atau CapCut. Prosedur proyek: 1. Mencari sumber materi pokok bahasan mengenai cloning gen, 2. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai cloning gen, 3. Kemudian melakukan perekaman mengenai penjelasan pokok bahasan mengenai cloning gen, dan yang keempat, melakukan pengeditan hasil rekaman mengenai materi yang telah direkam. Pembahasan materi. A. Pengertian cloning gen. Cloning adalah proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak DNA rekombinan tersebut di dalam sel. Secara umum, cloning adalah merupakan sejumlah proses yang dapat digunakan untuk menghasilkan salinan suatu kesatuan biologik yang secara genetik identik tanpa melalui reproduksi seksual. Bahan salinan ini disebut GLOM atau klon dan mempunyai genetik yang sama dengan asalnya. Proses memasukkan DNA ke dalam sel disebut transformasi dan sel yang dihasilkan disebut transforman. Agar suatu DNA dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu plasmid, yaitu yang berfungsi sebagai vektor atau pembawa yang dapat bereplikasi di dalam sel. Kumpulan-kumpulan sel yang mengandung plasmid rekombinan yang sama disebut sebagai suatu klon. Selanjutnya, komponen utama dari cloning gen. Cloning melibatkan 5 komponen utama yaitu yang pertama DNA donor yang merupakan sumber dari DNA atau gen yang diklon. Salah satunya berasal dari mikroba laut. Yang kedua, endonuklease restriksi yakni enzim yang digunakan untuk memotong DNA donor dan vektor pada lokasi yang spesifik sehingga DNA donor dapat disambungkan ke dalam vektor. Yang ketiga vektor, yakni plasmid atau bakteriofag yang digunakan untuk mengintroduksi gen yang juga dikloning ke dalam suatu sel inang yang cocok. Lalu yang keempat, enzim yang digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan atau splitch dari vektor dan juga DNA donor dan kemudian membentuk suatu vektor rekombinan. Dan yang terakhir sel inang yang biasanya merupakan bakteri atau yeast tempat diintroduksikan vektor rekombinan ke dalam sel inang. Lalu C. Langkah-langkah dalam cloning gen. Yang pertama, persiapan DNA sel total. Langkah pertama dalam proses cloning gen adalah persiapan DNA yang diinginkan atau fragmen DNA target. Persiapan DNA target ini dilakukan dengan mempertimbangkan jenis prosedur pemurnian DNA yang paling sederhana, di mana seluruh komponen DNA dari sel bakteri diperlukan. Prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap-tahap tersebut diantaranya 1. Kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. 2. Sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. 3. Ekstrak sel ini diperlakukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA-nya. Lalu yang terakhir, larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. 2. Persiapan DNA plasmid. Permunian plasmid dari kultur bakteri melibatkan strategi umum yang sama seperti preparasi DNA sel total. Kultur sel yang mengandung plasmid ditumbuhkan dalam medium cair, dipanen, dan diekstrak sel disiapkan. Protein dan
RNA dihilangkan dan DNA mungkin terkonsentrasi oleh pengendapan etanol. Namun, ada perbedaan penting antara pemurnian plasmid dan persiapan DNA sel total. Dalam preparasi plasmid, selalu perlu untuk memisahkan DNA plasmid dari sejumlah besar DNA kromosom bakteri yang juga ada di dalam sel. Ketiga, pembentukan DNA rekombinan. Setelah sampel DNA murni disiapkan, langkah berikutnya ialah memasukkan eksperimen cloning gen yang merupakan konstruksi molekul DNA rekombinan. Untuk menghasilkan molekul rekombinan ini, vektor serta DNA yang akan dikloning harus dipotong pada titik-titik tertentu dan kemudian digabungkan bersama secara terkendali. Memotong dan menyambung adalah dua contoh teknik manipulasi DNA. Berbagai variasinya telah dikembangkan selama beberapa tahun terakhir. Selain dipotong dan digabungkan, molekul DNA dapat diperpendek ataupun diperpanjang, disalin menjadi RNA atau menjadi molekul DNA yang baru, dan dimodifikasi dengan penambahan atau penghilangan gugus kimia tertentu. Langkah keempat yakni transformasi. Setelah pembuatan DNA rekombinan, langkah selanjutnya dalam eksperimen cloning gen ialah memasukkan molekul-molekul ini ke dalam sel hidup. Transformasi biasanya yakni berupa bakteri yang kemudian tumbuh dan membelah untuk menghasilkan klon. Sebenarnya, kata cloning hanya mengacu pada prosedur tahap selanjutnya dan bukan pada konstruksi molekul DNA rekombinan itu sendiri. Dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini. Langkah yang kelima yaitu seleksi rekombinan. Penyerapan dan retensi plasmid stabil biasanya dideteksi dengan mencari ekspresi gen yang dibawa oleh plasmid. Misalnya, sel E. coli biasanya sensitif terhadap efek penghambatan pertumbuhan antibiotik, ampicillin, dan tetrasiklin. Namun, sel-sel yang mengandung plasmid, yang merupakan salah satu vektor cloning pertama yang dikembangkan pada tahun 1970-an, resisten terhadap antibiotik ini. Ini karena PBR322 membawa dua set gen. Satu gen yang mengkode enzim B-laktamase yang mengubah ampicillin menjadi bentuk yang tidak beracun bagi bakteri, dan set kedua gen yang mengkode enzim yang mendetoksifikasi tetrasiklin. Setelah percobaan transformasi dengan PBR322, hanya sel E. coli yang telah mengambil plasmid dan mampu membentuk koloni pada media agar yang mengandung ampicillin atau tetrasiklin non-transforman yang masih tidak menghasilkan koloni pada media selektif. Karena itu, transforman dan non-transforman mudah untuk dibedakan. Selanjutnya, pengaplikasian cloning gen. Salah satu pengaplikasian cloning gen ini ada pada domba doli. Domba doli ini merupakan domba pertama di dunia yang berhasil dikloning dari sel tubuh dewasa menggunakan teknik yang disebut dengan transfer inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer. Domba doli ini lahir pada 5 Juli 1996 di Roslin Institute, Skotlandia, dan dipublikasikan secara resmi ke dunia pada tahun 1997. Dolly hidup hingga 6,5 tahun atau lebih kurang dari domba biasanya hidup 10-12 tahun. Ia mati karena penyakit paru-paru progresif yang umum pada domba di usia tua. Lalu, cloning gen cry dari Bacillus thuringiensis parkhurstaki. Menurut penelitian Nurrahmi Ardiani pada tahun 1998, Bacillus thuringiensis merupakan salah satu patogen terhadap serangga hama. Sifat patogen ini disebabkan adanya kristal protein endotoksin yang disandi genre. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah mengklon dari Bacillus thuringiensis parkhurstaki. Cloning ini dilakukan dengan pendekatan pustaka DNA dengan memotong DNA total menggunakan hindel yang kemudian dilegasikan pada PUC19 yang sebelumnya dipotong dengan enzim yang sama. Penapisan adanya gen cry disintesis dari daerah yang mempunyai urusan bahasa sama dari beberapa genre yang telah dipublikasi dan mendapatkan dua klon rekombinan dengan ukuran sisipan berturut-turut yakni 4,3 kb dan 2,0 kb yang diduga kuat membawa gen cry. Berikut adalah bagian-bagian dari Bacillus thuringiensis yang dimana ada endospor, ribosomes, DNA, Bt toksin kristal, sel membran, dan sel wall. Kesimpulan 1. Cloning adalah proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak DNA rekombinan tersebut di dalam sel.
Proses memasukkan DNA ke dalam sel disebut transformasi, dan sel yang dihasilkan disebut transforman. Agar suatu DNA dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu plasmid, yaitu yang berfungsi sebagai vektor atau pembawa yang dapat bereplikasi di dalam sel. Yang kedua, dalam cloning gen terdapat 5 langkah yang terjadi, yaitu 1. Persiapan DNA sel total, 2. Persiapan DNA plasmid, 3. Pembentukan DNA rekombinan, 4. Transformasi, dan yang kelima, seleksi rekombinan. 3. Cloning melibatkan 5 komponen utama, yaitu DNA donor atau insert, endonuklease restriksi, vektor, DNA ligase, dan sel inang atau host cell. 4. Cloning mempunyai 2 tujuan utama, yaitu pertama, memungkinkan sejumlah besar molekul DNA rekombinan untuk diproduksi dari bahan awal dalam jumlah terbatas. Fungsi penting kedua dari cloning dapat digambarkan sebagai pemurnian. Dan yang kelima, yaitu prosedur preparasi DNA total dari kultur sel bakteri dapat dibagi menjadi 4 tahap. Kultur bakteri ditumbuhkan dan kemudian dipanen. Sel-sel dipecah untuk mendapatkan DNA-nya. Ekstrak sel ini untuk diperlakukan pemurnian untuk menghilangkan semua komponen kecuali DNA. Larutan DNA yang dihasilkan terkonsentrasi. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami Eri. Wassalamualaikum